Engkaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian kita yang ke-50 pagi hari ini akan menjelaskan tentang kaifa takhsaru muhadditsaka. Bagaimana Anda kehilangan lawan bicara. Lawan bicara Anda bisa diem, mungkin karena kesalahan Anda ngomong, Anda argumentasi, atau kesalahan perilaku Anda sebagai pemimpin. Kalau ada orang yang dipimpin, kemudian takut bicara, hilang pembicaraan, baik dari segi yang dipimpin takut ngomong, yang dipimpin tidak mau ngomong, diam aja, atau bahkan dari Anda sendiri yang tidak bisa membuka diri, sehingga dari pemimpin itu males orang itu, berdiskusi males, ini juga berbahaya. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu mengendalikan orang bicara, tapi juga harus mampu memberikan ruang untuk bicara orang itu. Nah, kalau sampai orang yang dipimpin sudah nggak mau ngomong, cuma diem aja, nggak punya pendapat, tidak memberikan pendapat, itu juga nggak ada gunanya pemimpin. Apa itu? Nggak mungkin dunia ini itu hanya dipikir satu orang. Nggak mungkin. Manusia itu pasti mempunyai kelebihan-kelebihan, itu pasti. Satu sama lainnya, Allah mengasihi yang berbeda-beda. Wong beda syu'ub saja, beda bangsa, itu sudah beda model. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Dijadikannya beda-beda bangsa, itu juga sudah beda-beda cara berpikirnya, cara culture-nya, cara ngomongnya, cara berbicaranya sudah beda-beda. Nah, maka kita butuh orang yang beda-beda itu. Orang yang beda-beda itu harus bisa ta'aruf. Ta'aruf itu harus nyambung, connect. Harus saling kenal mengenal. Kenal mengenal itu ya bisa ngomong, bisa diskusi, bisa ketawa-ketawa, bisa guyonan. Nah itu, pemimpin itu harus bisa membawa itu. Yang dipimpin harus bisa ngomong, jangan diem saja. Diem lagi takut gitu malah. Ketika diemnya takut, tidak akan baik organisasi itu. Organisasi yang kuat, yang sehat, pimpinannya bisa diskusi, bisa ngobrol, bisa ngomong sama yang dipimpin. Bisa terbuka, karena setiap orang bisa mempunyai kelebihan yang beda-beda. Dengerin, mau anak di bawah umurnya atau di atasnya apalagi, itu pasti mempunyai pikiran, pengalaman yang beda-beda. Dengerin, jangan sampai kehilangan lawan bicara. Untuk itu litawassuli al-jayyidi asasun wa qawaidun.
Walitawasuli salbiyi kadzalik khotowatun. Jadi bagaimana Anda kehilangan pembicara, lawan Anda bicara, kok bisa kehilangan lawan Anda bicara? Litawasuli al-jayyidi asasun wa qawaidun. Komunikasi yang baik memiliki dasar dan aturan. Litawasuli al-jayyidi asasun wa qawaidun. Komunikasi yang baik memiliki dasar dan aturan. Walitawasuli asalbi kadzalika khotowatun. Komunikasi yang negatif juga ada langkah-langkahnya, Jadi kesimpulannya apa? Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik. Kalau pemimpin, presiden, gubernur, wali kota, dan seterusnya, menteri, kok komunikasinya dengan marah-marah terus, itu saya lihat ada itu menteri yang komunikasinya marah-marah terus. Nah, apa gunanya jadi pemimpin? Itu belum bisa jadi pemimpin kayak gitu. Nanti akan ketemunya yang dimarahi akan lari. Itu. Menurut saya komunikasi yang dengan marah-marah terus, entah presiden, entah menterinya, kalau presidennya marah terus, menterinya akan niru. Gitu. Dan saya lihat ada juga menteri-menteri yang komunikasinya marah terus. Itu bukan positif. Yang dimarahi itu bisa ketika diem, tidak akan memberikan feedback yang baik. Itu. Maka jangan gaya jadi pemimpin marah terus. Malah negatif hasilnya, lihat saja negatif. Pemimpin yang baik adalah at-tawassul al-jayyid asasun wa qawaidun. Pemimpin yang baik harus bisa komunikasi yang baik, memiliki dasar aturan. Walitawasuli salbi kadzalik. Walitawasuli itu bagi komunikasi al-jayyid yang baik, asasun bermula ada dasar. Wa qawaidun dan aturan, ada dasar dan aturannya. Walitawasuli asalbi dan komunikasi, dan itu bagi komunikasi yang jelek, yang tidak baik, yang negatif. Kadzalika begitu pula khotowatun, ada langkah-langkahnya. Lidza karena itu dakni afridulaka majmu'atan minal muhadhiri allati tajannabuka khosarota khostowatin. Karena itu izinkan saya memberi Anda serangkaian peringatan yang untuk menghindari kehilangan lawan bicara Anda. Terutama ketika Anda berurusan dengan orang yang sulit, yang menyulitkan Anda. Dakni, izinkan saya afridulaka, saya akan memberikan laka padamu majmu'atan, akan serangkaian minal muhadhiri dari peringatan, allati tajannabuka yang menjauhkan pada Anda, yang untuk menghindari Anda menghindari khosarata muhaddithika, akan kehilangan lawan bicara Anda. Khosotan terutama wa anta tata'amalu, badan bermula Anda itu tata'amalu berhubungan
mal ashkhasi su'abil marasi, dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang menyakitkan kepala Anda. Terutama dengan itu, bagaimana komunikasinya yang baik. Kenapa pemimpin itu harus latihan? Anda dimulai dari ketua IPNU, IPPNU, naik lagi jadi PMII, naik lagi jadi Ansor, naik lagi jadi NU. Karena banyak hal, banyak cara, harus banyak pengalaman. Anda tidak mampu bicara saja, pemimpin ketua umum PBNU, ketua PCNU, ketua ranting NU, nggak bisa ngomong dengan baik, wes, entek, wes. Harus mampu bicara macam-macam. Bicara dengan yang dipimpin antar pemimpin, pimpinan harian. Bicara dengan yang di atasnya, rois suriah. Bicara dengan publik. Loh, kok ada menteri itu bicaranya tuh marah terus, komunikasinya pakai marah terus. Niru sopo. Ngelihat aja kadang enek. Orang kalau ngelihat kita marah terus gitu. Masa komunikasi marah terus? Nah, nanti kalau Anda jadi presiden jangan begitu komunikasinya. Ya ada, marah itu harus ada. Tapi tempatnya di mana? Guyonan juga harus ada, tempatnya di mana? Tegas juga harus ada, tempatnya di mana? Harus kayak gitu. Kapan harus marah, kapan harus tegas, kapan harus guyonan, kapan harus biasa-biasa saja, kapan harus senyum aja. Senyum saja seorang pemimpin itu sudah ada maknanya, baru senyum. Geraknya badan saja sudah ada maknanya. Dehemnya, batuknya ada maknanya. Itu. Jadi jangan asal ngumbar. Lalu apa caranya? Di sini akan dijelaskan satu-satu oleh kitab ini. Nomor 1. Agar jangan sampai kehilangan lawan bicara, bahaya. La tuqati muhadditsaka da'hu yatahaddatsu bi hurriyatin hatta yantahi min kalamihi. Nah, ini penting ini. Jangan menyela lawan bicara Anda. Jangan Anda menyela lawan bicara Anda. Biarkan ia bicara dan bebas sampai selesai berbicaranya. Jadi kalau ada orang ngomongnya marah-marah gitu, wah, Anda berdiri dan disela dia, itu dia akan menjadi marah. Maka biar kasih waktu. Oke, silakan Anda bicara 5 menit maksimal. Baru 5 menit atau 3 menit suruh berhenti. Sudah, lainnya lagi suruh bicara. Kasih waktu. Lagi ngomong Anda potong, dia akan marah. Orang betapapun presiden dan betapapun Anda masih mahasiswa, itu tetap mempunyai strata yang sama dalam urusan komunikasi. Harus memakai ilmu yang sama, walaupun yang ngomong mahasiswa, yang diomongin presiden. Orang ahli komunikasi, entah presiden atau mahasiswanya, harus punya ilmu komunikasi yang baik. Mahasiswanya juga harus tidak asal jeplak ngomong gitu. Tidak begitu. Anda latihan, sekarang ini ilmunya. 1, la taqta', janganlah Anda memutus. Jangan menyela,
muhadditsaka pada lawan bicara Anda. Da'hu, biarkan ia yatahaddatsu, berbicara siapa muhaddits bi huriyatin, dengan merdeka, hatta yantahi, sampai selesai, min kalamihi, dari pembicaraannya muhaddits. Kalau Anda seorang pemimpin, silahkan lawan bicaranya untuk melakukan bicara sampai titik. Kecuali kalau moler-moler, ngomong nggak berhenti-berhenti, nggak ada titiknya, itu juga jelek. Anda seorang menjadi yang akan bicara, ngomong harus jelas, diatur kalimatnya. Jangan terlalu tumpang tindih, sudah diomongin di depan, diomongin lagi di tengah, diomongin lagi di belakang. Tumpang tindih, buang waktu. Ngomong yang jelas, tepat, pendek-pendek. 1, 2, 3, terima kasih, selesai. Yang nanggapi juga akan jelas, mudah. Oh, keinginannya dia adalah ini. Begitu. Apalagi Anda latihan nanti besok, lusa, sekarang ngomong di televisi. Televisi itu slotnya 30 menit. Dipakai 3 orang. Berapa menitan? Kepotong sama iklan. Ya, itu kalau nggak Anda pinter mengambil bahasa yang tepat, nggak ada makna itu walaupun di televisi. Harus ada makna. Ngomong harus tepat, pendek, jelas, tapi bisa dipahami. Jangan inti pembicaraannya segini, kembangannya segini, wah, nggak nyambung lagi kembangannya. Kata sifatnya yang itu segini, alah. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, kun hadian, la tangfa'al mahma istahfazaka. Kun hadian, la tangfa'al mahma istahfazaka. Tenanglah, jangan terlalu bersemangat. Yuk, huduk saja, tenang, jangan terlalu bersemangat. Karena apapun yang memprovokasi Anda, jangan terlalu bersemangat karena apapun yang memprovokasi Anda. Jadi, kalau Anda memimpin sebuah rapat besar, provokasi itu macam-macam. Pong. Atau Anda lagi ngomong di publik, presiden ngomong di publik, jeger, besok ditanggapi macam-macam. Ya sama ini ilmu komunikasi. Sama. Nah, mestinya jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi pemimpin lah intinya. Ketua NU, ketua PMII, ketua IPNU, ketua Ansor, Fatayat, Muslimat, itu tidak gagapan. Kun hadian, ini inti. Tenanglah, la tangfa'al, janganlah terlalu bersemangat. Mahmastafazaka, karena apapun yang memprovokasi, istafazaka, yang memprovokasi pada Anda. Kadang dipancing oleh masyarakat luas, oleh mahasiswa jauh lagi kampungnya, di publik, langsung disamber, Wah, ngapain buang-buang waktu kayak gitu? Kita dengerin yang penting, kita dengerin yang baik, kita dengerin yang urgen. Siapa yang ngomong? Kalau semua ditanggapi, waktu habis nggak untuk kerja, tapi untuk menanggapi omongan. Yang bully saya di medsos ya banyak. Nah, kalau kerjaan saya cuma dengerin yang bully, dengerin yang itu yang negatif terhadap saya, ya saya nggak bisa baca kitab ini juga, bisa kerja yang lain juga, waktu habis untuk gituan.
Itu nomor 2. Nomor 3. La taj'al radda fi'lika mubalaghan fihi wa mufta'alan. La taj'al radda fi'lika mubalaghan fihi wa mufta'alan. Rakkis 'alat natijah. Rakkis 'alan natijati. Jangan membuat reaksi Anda berlebihan. Jangan membuat reaksi Anda berlebihan. Dan sok yang dibuat-buat. Jadi Anda seorang pemimpin nggak perlu membuat reaksi-reaksi yang berlebihan. Kepada siapa aja ngomong. Ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada apa saja. Ada ketua NU, ketua ranting, atau Pak RT, atau Anda RW, atau Anda apa saja. Atau Anda memang oposan terus, hidupnya untuk oposisi terus. Ilmunya cuma punya ilmu oposisi. Karena ada ini, tokoh di Indonesia yang hidupnya dari kecil memang oposisi terus. Jadi dia hanya punya ilmu yang dibaca buku-buku oposisi dia. Dia tidak mempunyai ilmu yang dibaca buku-buku untuk memimpin. Yang kita sekarang pelajari adalah buku kitab untuk memimpin. Ya. Untuk memimpin orang. Ya bisa juga yang dipimpin kemudian menjadi kelompok, yang kelompok itu menjadi oposisi, ya bisa juga. Tapi Anda pemimpin yang bisa menguasai oposisi. Nah, ketika kita ngadepin oposisi, gimana? Ya ini antara lain. La taj'al radda fi'lika mubalaghan fihi wa mufta'alan. Rakkis 'alan natijah. Jangan membuat reaksi Anda berlebihan dan sok yang dibuat-buat. Jangan membuat reaksi Anda berlebihan dan dibuat-buat. Jangan. Kan orang pada bisa menilai kok. Reaksi kita berlebihan, orang-orang bisa menilai. Reaksi kita, kitanya sok, juga orang bisa menilai. La tajal, janganlah jadikan Anda radda fi'lika pada menjawab atau membuat reaksi Anda. Jangan jadikan mubalaghan fihi, jangan berlebihan, mubalaghan, berlebihan fihi di dalam reaksi. Wa mufta'alan, dan dibuat-buat, jangan. Tapi apa yang harus dilakukan? Rakkis 'alan natijah. Fokuslah pada hasilnya. Fokus pada hasil. Tujuanmu apa? Tujuan ngomongmu apa? Tujuan Anda membuat kebijakan, kalau ada presiden, kalau ada menteri, itu apa? Fokus pada itu aja. Lah iya, kita membuat kebijakan bahwa apa itu namanya? PPKM diperpanjang. Ada orang nanggapi dengan spontanitas, ngomongnya, kayak bebek aja. Ngononya terus marah gitu. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu. Jadi mana? Fokus saja pada apa yang kita akan membuat kebijakan, fokus di situ, natijahnya di situ. Fokus. Jangan kepancing yang lain-lain. Kita fokus pada rakkis 'alan natijati. Harus fokus pada keinginan kita apa. Hasilnya apa? Ingin hasilnya itu apa di situ. Nomor 4, la tadamman asyakwa idza ma dayaqaka
idza madoyakuka saksun, idza madoyakuka saksun tuwajjih ilaihi mubasyarah badalan minas syakwa li ahadin. Jangan sampai ketagihan mengeluh. Anda pemimpin, nggak boleh mengeluh. Pemimpin kok mengeluh? Kalau Anda mengeluh di publik seorang pemimpin, Anda langsung, orang akan, oh ini pemimpin nggak mampu ini, mundur. Digituin nanti. Pemimpin nggak boleh mengeluh dengan cara, kalau mau mengeluh dengan caranya. Ada cara mengeluhnya pemimpin, tapi aduh itu wes. Suruh mundur nanti kamu. Jadi jangan asal mengeluh. Pemimpin jangan sampai ketagihan untuk mengeluh. Jika ada yang mengganggumu, dekati dia secara langsung. Sebagai gantinya mengeluh pada seseorang. Sebagai gantinya mengeluh seseorang, lebih baik dekati. Ada lawan, politik, oposisi, demo terus, ngomong terus. Dia ngomong keras apa, kadang lebih baik biar dia ngomong keras di publik, tapi coba dekati dia. Kalau Anda di depannya kayak begini, daripada berantem mulut, coba apa sih maksudnya? Ditanya dengan dekat dan lebih jelas. Nah, itu. La tadamman. Jangan sampai ketagihan siapa Anda asyakwa untuk mengeluh. Idza madoyakoka, jika ada yang mengganggumu, doyakoka, mengganggumu, siapa saksun seseorang, tuajih ilaihi, lebih baik hadapi dia, datangi dia, mubasyaratan dengan langsung, badalan minas syakwa li ahadin, sebagai ganti mengeluh terhadap seseorang, daripada dikeluhin seseorang. Anda mengeluh, Anda pemimpin kok mengeluh, itu lebih baik didatengin. Jadi kayak gini, ada orang nih kontra terus sama dia, sama kita, saya pemimpin, Anda kontra terus sama saya. Terus saya panggil menteri-menteri, menteri, ini kok ada orang begini terus. Daripada melakukan kita mengeluh terhadap orang lain atas komunikasi kita yang kurang baik dengan seseorang, lebih baik seseorang itu diajak ngopi, ngeteh, guyonan, diskusi. Gak usah dikeluhin orang itu, kesenengan. Nah, ini ilmu-ilmu yang membekali Anda jadi pemimpin. Anda pulang dari sini entah jadi DPRD, entah jadi apa, dan mampu. Kurang paham, tanya ke buku ini lagi. Anda mampu. Saya yakin mampu. Hanya orang yang nggak punya keberanian yang nggak mampu melakukan. Ya, saya juga sama seperti Anda, datang dari kampung ke sini. Ya, dulu bedanya saya dibawa oleh Kiai Mustholih Badawi, diserahkan kepada Gus Dur dan Kiai Nur. Ke Gus Dur belajar manajemen politik dan kepemimpinannya di PBNU, ikut sampai jadi presiden. Ngikut Kiai Nur belajar membuat pesantren. Ya alhamdulillah, saya bisa dua-duanya. Saya bisa mendirikan pesantren di Bekasi, di sini Jakarta, di Bogor, insya Allah tambah di Depok. Itu yang ilmu ikut Kiai Nur. Nah, kita bisa ngikut jadi sekretaris PW, jadi sekjen PBNU, jadi ketua PBNU, itu yang ngikut Gus Dur. Jadi Anda harus punya tokoh di otak Anda ini,
pikiran Anda siapa yang kau tiru? Untuk memudahkan rembetan, Anda mau jadi apa? Harus punya tokoh, biar memudahkan. Nah, itulah jangan Anda nomor 4 itu la tadaman, jangan sampai ketagihan asyakwakan mengeluh. Idza madoya jika ada seseorang mengganggumu, jika ada sesuatu doyako kayak mengganggumu, siapa saksun seseorang, tuaci, maka hadapilah dia, dekati dia, ilahi pada dia, mubasyaratan secara langsung, badalan sebagai gantinya minas syakwa daripada mengeluh di ahadin pada seseorang, daripada mengeluh terus pada orang, deketin kalau ada orang kontra dengan Anda. Deketin. Belum tentu dia kontra. Mungkin dia lebih pandai dan mungkin dia mempunyai itu lain, cara pandang lain. Kan banyak orang, saya ngomong begini untuk Anda karena biar Anda begini, paham nggak? Ternyata dia positif. Walaupun omongannya nyelekit kadang ke kita, tapi kalau dia positif, biarin dan ucapkan terima kasih. Layangan tidak bisa terbang tanpa angin. Biar dia jadi anginnya, kita layangannya. Begitu. Jangan semua yang dianggap negatif dari mulut orang itu tidak positif buat kita. Jangan. Yang didengerin kelihatannya negatif, padahal kita butuh itu. Itulah watak pemimpin. Dan saya diajari itu. Tidak semua yang negatif itu kemudian musuh kita, tidak. Orang yang ngomong negatif pun itu adalah dibutuhkan untuk kita, dibutuhkan. Jadi jangan yang negatif dibredel terus. Pemimpin itu hanya bisa, atau yang setiap negatif ya jangan dibredel terus, wong yang negatif pun itu negatif yang seolah-olah negatif buat kita itu dibutuhkan kok. Dibutuhkan. Nah, yang harus dipikirkan cuma kadarnya. Gitu loh. Nih, orang biar sehat nggak kena corona, malah dimasuki virus corona. Kan kayak gitu. Itu kan negatif. Vaksin itu negatif kan? Ya karena itu virus. Jadi di setiap badan manusia harus ada yang negatif juga untuk ngelawan agar bisa sehat. Jangan semua dibunuh, lawan politik bunuh. Ya politik model apa itu? Belum pernah belajar politik itu. Nomor 5. La takhda' nafsaka wa tawahuman. La tata' nafsaka wa tawahumuha bi annaka alimun bi syairil akharin bal is'alhum. Jangan menipu diri sendiri dan menghayalnya bahwa Anda menyadari perasaan orang lain. Tapi tanyakan saja pada mereka. Nah, ada orang ngomong, Anda langsung menyimpulkan, kok ini baik buat saya? Belum tentu. Ada orang ngomong negatif, kok ini negatif buat saya? Belum tentu. Anda jangan langsung menghakimi negatif positif, kesenangan. Nanti ada orang ingin dekat Anda, padahal tujuannya beda, ya tinggal susun aja kalimat-kalimat positif. Yang dilihat adalah ketulusannya, ini benar nggak omongannya si dia? Nah, kayak gitu. Ini benar nggak omongannya dia? Belum tentu yang negatif itu hasilnya untuk kita negatif. Saya tulus ngomong ini, oke, teruskan. Itulah yang akan menjadi muhadits.
lawan partner bicara kita, partner bicara kita. Penting ini. Jadi pemimpin ingat-ingat, jangan asal memutuskan, ini jelek, ini buruk, ini belum tentu. Apalagi di Indonesia, seperti saya udah ngalami dengan Gus Dur, saya sudah ngalami di jalanan, 98. Saya ngalami ngumpulin semua yang di Semanggi dulu. Bagaimana mereka bisa kembali ketika sudah terpilih presiden. Saya yang ngurusi semua, bisnya apa waktu itu. Ya karena apa? Karena rata-rata kita kenal dengan tokoh-tokoh 98 di Semanggi itu. Nah, ketika kenal, baik, dia rasanya bahasanya negatif, nggak apa-apa. Tujuanmu apa? Ini bagus. Oh berarti Anda vaksin, saya kena vaksin Anda, saya akan sehat. Kalau tujuannya vaksin, bagus. Walaupun negatif buat kita. Nah, vaksin itu artinya sesuatu yang negatif yang bisa terkontrol, yang tidak bisa terkontrol ya nanti blunder. Wah, janganlah menipu nafsaka pada diri Anda sendiri. Watawahumuha dan janganlah Anda menghayalkannya, bi'anaka sesungguhnya Anda menghayalkannya, itu alimun bisyairil akharin, bahwa Anda mengetahui perasaan orang lain. Oh, orang ini kok dukung saya. Oh, orang ini kok benci saya. Jangan langsung begitu seorang pemimpin. Jangan langsung menghayal dirinya didukung ini. Jangan begitu, belum tentu. Bal as'is alhum, tapi tanyakan satu persatu pada mereka. Nah, kalau se-Indonesia 280 juta, bagaimana bertanya? Ya banyak caranya. Jangan Anda mengartikan is'alhum, tanya kepada mereka itu, kita suruh jalan sendiri-sendiri. Hei Muhammad, hei Dullah, hei Sentot, hei Siti, hei Mukminah, enggak begitu. Loh, kalau 280 juta penduduk Indonesia, yang suruh tanya adalah lembaga riset. Yang suruh sana adalah lembaga survei. Paham? Ini udah ada ilmunya sendiri-sendiri, tanyakan pada mereka. Nah, itulah pemimpin yang cerdas. Nomor 6, la taftarid annal basyara ya'rifuna masyairaka. Abir biwuduhin an nafsika. Jangan berasumsi bahwa orang akan mengetahui perasaan Anda. Ini yang banyak ini. Anda berasumsi bahwa mengira orang-orang udah paham sama Anda. Wah, dia itu bagus, baik sama saya. Oh, dia itu mendukung saya. Oh, dia itu benci saya. Jangan langsung asumsi kayak gitu. Tidak baik. Pemimpin, kalau Anda pemimpin partai, pemimpin apa saja, pemimpin perusahaan, pemimpin sebuah CV, pemimpin keluarga, RT, pokoknya Anda pemimpin. Lah kok tiba-tiba asumsi Anda itu cuma perasaan doang. Oh, dia dukung saya, oh dia baik sama saya. Belum tentu yang baik itu benar-benar baik pada Anda, sebab nggak ngerti Anda tujuannya dia. Jadi kalau Anda berasumsi, jangan 100% totalitas dikasihkan ke dia. Dia baik, kemudian Anda kasih 100% baik kepada dia. No, pemimpin nggak boleh begitu. Harus sisakan ruang. Baik itu ya ukurannya 70% aja. 30% ya manusia, kok ingat ini manusia.
Mahlul khotok wa nisyannya itu jelas. 30% waspada. Jelek. Juga jangan 100% jelek. Ya kasihlah 70%. Atau minimal ya 50-50 Madura. 50-50 Madura itu ya 70-30 itu. La taftarid, dan janganlah berasumsi siapa Anda bahwa anal basara sesungguhnya orang itu ya'rifuna mengetahui siapa basar, mengetahui masyairoka, mengetahui pada perasaan Anda. Jadi Anda nggak boleh berasumsi orang-orang udah hebat dan sesuai dengan perasaan Anda. Jangan menghayal begitu seorang pemimpin. Tapi abir biwidohen an nafsika, ekspresikan biwidohen, abir ekspresikan biwidohen dengan jelas an nafsika dari diri Anda sendiri. Ekspresikan aja diri Anda sendiri. Bagaimana menghadapi orang. Begitu. Harus diekspresikan diri Anda sendiri. Nomor 8. La taskhor min ahadin mahmakana basiton farubba hakir alja'aka ilaihi ad-dahru yaumamma. Jangan mengejek siapapun, sesederhana apapun, mungkin saja yang tercela berpaling padamu untuk selamanya. Nah, ini dasar nih. Ini ilmu perasaan yang harus Anda yakini dan Anda terapkan. Jadi kalau ngelihat orang itu jangan Anda mengejek siapapun. Wes, jangan diejek. Entah kelihatannya itu orangnya, performan pakaiannya di bawah, sangat sederhana, ngomongnya susah, perilakunya kadang aneh. Jangan meremehkan, jangan suka meremehkan orang kalau Anda pemimpin. Ini. Walaupun pada sesuatu yang sederhana, meremehkan orang dengan pakaiannya, meremehkan orang dengan ungkapannya, meremehkan orang dengan yang sederhana-sederhananya, jangan sampai. Apalagi di publik. Di publik kelihatan meremehkan, ngomong, menteri marah-marah, bahasanya aja jelek. Bahasanya kayak bahasa orang kampung yang didengar aja udah menyakitkan orang itu yang dimarahin. Jangan ngomong di publik yang kayak gitu. Didengar aja sudah menyakitkan. La taskhor min ahadin, jangan mengejek siapapun, mahmakana, selagi ada, walaupun ada itu basiton, hal yang sederhana, yang simple. Walaupun itu hal yang sederhana, jangan Anda lakukan untuk mengejek. Mungkin kata-kata, kecuali kalau guyonan bener ya, guyonan dengan seseorang bener itu. Farubba hakir, mungkin saja yang mencela, yang tercela, alja'aka, berpaling padamu, ilaihi, pada hal yang untuk mencela itu, ad-dahru yaumamma, untuk selama-lamanya. Ketika Anda mencela seseorang,
entah itu apa yang dicela, lah tiba-tiba yang dicela itu nempel di dirimu. Nah itu. Ada pada dirimu, itu gimana itu? Pada suatu hari. Atau orang itu ketika dicela kan inget terus selama-lamanya. Jancuk dulu. Nah, itu langsung. Dulu dia mencela gua. Jancuk. Nah, itu bisa inget terus. Saya sampai sekarang ada orang yang ketika itu saya tergoda dalam hati saya dan saya masih ingat. Dan kalimat kata-katanya saya masih ingat. Nah, sebagai guyonan karena saya anggap itu bukan sesuatu yang itu, tak unjukin kepada orang itu ketika datang ke sini. Dan orangnya sudah nggak di Jakarta tapi suatu saat datang ke sini. Tapi dulu itu menyakitkan hati saya. Oleh saya sekarang karena biar tetap nyambung saya juga nggak boleh di hati saya ada yang saya simpan itu. Tapi saya ingat terus. Itu saya ungkapkan aja kata-katanya. Declare biar real saya itu hilang. Nah, itulah kajian kita yang ke-50. Kita akan teruskan besok pagi yang ke-51. La takun mujadilan istami' lil akhar thumma bayyin ra'yaka fi hudu'in. Itu yang kita akan bahas besok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.